Jadi menurutku ini bakal coba untuk dimenangkan oleh Brand Esports. Oke, Brand. Aku Burmis. Aku Burmis. Oke, kita langsung masuk ke game kali ini. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Apakah betul Burmis Goals ataukah Brand Esports? Dan tentunya masih dipandu oleh Ranger Mas, Papulun dan juga Obawa. Di ada mid ternyata ada Pew. Dengan supportnya bersama dengan Sylvana, aku kira yang pakai ini tadi siapa gitu pakai Sylvana. Tapi ternyata masih Pew. Langsung ada Kid, di ada Midlands. Dan ternyata tidak ada Lunox di samping, memilih untuk menuju ke arah midland. Dan Lestier coba dipasangkan, kali ini dipasang oleh Sore S, memilih untuk mundur. Para pemain dari tim Brand Esports gak boleh terlalu offside lagi, karena para pemain dari Brand, yaitu core-nya, masih coba untuk farming terlebih dahulu. Ya, ini bakal bergantung dari lane slotnya ya setelah ini. Mana lane slotnya? Waduh. Masih melakukan apa ya? Masih melakukan farming-farmingan aja di bagian bawah. Ada Cloud yang berhadapan dengan Baxia sekarang. Yang biasanya ada Yuzong di sana. Betul. Tapi sekarang, nah loh, ada range versus melee. Ya ini kayak digocek tapi masih bisa ditangkap ternyata oleh Flap Easy. Cuman ya, kalau bicara soal range lawan Milo ya, gue pasti pilih range. Iya. Jauh. Tapi kali ini dari Leslie-nya nggak bisa terlalu barbar. Ribo harusnya mundur karena dia seperempat darah terakhir, nggak bisa terlalu offside. Pada pemain dari tim Burmis Goals juga di area bawah harus sabar. Dia nggak pakai emblem killing streak. Dia nggak punya damage sama sekali walaupun dia bisa sustain dengan Regen dan juga dari mana Regennya, tapi bakal coba dipasang oleh seorang Baptizin. Ada Miro Defense di sana, dilempar piring tetangga, satu hit terakhir masih bisa dihindari dan ternyata berhasil kabur dari kejaran sang Flaptizi. Udah langsung ada backupan dari Kid yang menggunakan Lunox, coba lihat aja. Oh, shield ini langsung dikeluarkan begitu aja, mau ditabrak tapi ternyata dia balik arah untuk pakai power steering. Coba kalau tidak pakai power steering, buset beloknya susah banget. Berat. Dan lihat itu, takut kan dari seorang Baxianya terhadap Lunox. Lihat, dia nggak berani macem-macem. Iya, kalau misalnya Lunox udah level 4 kayak ini, buset di dark rekening langsung bro bocor. Flaptizi aja baru level 4. Udah ada dua pemain yang cukup melakukan rotasi ekstrim dari para pemain tim Brand. Sepertinya bakal coba dipasang dari seorang Maybe. Mungkinkah ditabrak kali ini? Ditabrak, belum level 4. Ada Flaptizi di arah belakang. Kid, lihat tengah darah rekeningnya mengusir mundur seorang Flaptizi dan seperti sudah kuduga di level one-shot-nya. Baik sekali, Bobo coba tapi mendapatkan tangan Flaptizinya. On point banget, Esen ditangkap. Kidnya gak bisa ngapa-ngapain. Cuma ada Order Williams, tapi kali ini Kidnya masih bisa dihindari dengan satu motor triple kill. Didapatkan oleh seorang Kaltizi. Kaltizi save the day, Pak Pulu. Ini dia kekuatan dari Kaltizi kembali keluar dengan comfort hero yang mereka dapatkan. Maka sekarang kita lihat, diawali dengan hal yang sangat baik tadi dengan adanya Lunox, lalu ada wild charge dari Groknya juga. Ternyata malah perlahan-perlahan dibalikin dengan ada Imperial Justice, lalu udah ada Lancelot juga yang mendadak langsung bergabung di sana mengakibatkan 3 poin kill bersih untuk Lancelot itu sendiri. Dan sekarang dipasang Lestinya ke arah belakang dan rekening tidak keluar. Beta persekusi ditangkap, Bibinya harus hilang. Tapi ternyata Kaltizinya bakal berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Lesti diselamatkan lagi dan lagi. Kali ini para pemain dari tim Burmis Goals, mereka kehilangan banyak poin dan mereka tidak boleh terlalu terburu-buru untuk kali ini. Oh, Wawa. Iya, itu permainan dari Kaltizi. Dengan hero comfort dia sekarang, dia terlihat sangat luas untuk bisa memainkan hero favorit dia. 401 bahkan itu kayak oke, seakan-akan setiap kali ada Kaltizi di sana akan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan oleh Burmis Goals. Yes, Mountain Sugar telah dibuka, tapi kali ini Kaltizi harusnya untuk coba dapetin 1 buah turtle. Dia bakal memaksa dengan item yang dimiliki. Udah ada Raptor Macet menuju ke arah Heptasis. Blazing Duet yang buka 15 miliar di arah mid lane. Langsung coba dipasang oleh seorang Maybe. Damage terlalu sakit. Kaltizi levelnya berbeda jauh dan dia dapatkan oleh seorang Flaptizi. Di depan sana ditangkap Ruby Dedenya, gak bisa pulang. Mau jadi goyah, batunya dipecahkan. Gubrak, bocor di sana. Dan bahaya sekali Omawa untuk Burmis Goals, mereka disetir di early game. Iya, ini sudah kayak setiran maut dari Brand Esports. Mereka ya tapi balik lagi sih. Cloud-nya belum join the fight ya kan, masih ada Yi Sun Shin juga yang masih bergerak dengan cukup leluasa, cukup bebas. Tapi dari segi lokasi farming, kedua hero tersebut berada di satu posisi yang sama, yang berarti bahwa mereka harus berbagi gol satu sama lain. Dan The Way of Dragon berhasil mendapatkan 1 momen tambahan. Lunox yang harus hilang. Di sisi lain Kaltizi memilih untuk mendapatkan Purple Buff terlebih dahulu. Poin yang kali ini didapatkan seorang Kaltizi benar-benar dimanfaatkan. Dia nggak melakukan blunder sama sekali. Bahkan Lasti jarak depan sana nggak menjadi Way of Dragon lagi. Ace-nya udah datang. Dan ternyata Phantom Execution-nya berhasil dilempar, di cancel dan menuju ke seorang di
pas, on point, tapi kurang damage Pamulo. Yoi, di bagian bawah juga untuk Groknya berhasil mundur ke bagian belakang dengan sedikit darah yang dia milikin. Walaupun ada terjangan dari Piu, nah lo dilemparin barikade, lo mau kemana? Lo untung kagak ketabrak batu PW di sana. Iya, tapi berat sih buat Grok sendiri. Kita Ruby Didi dengan Groknya dia berusaha membantu yang lain. Hampir apa ya? Kayak masih belum cukup lah. Istilahnya dia belum cukup power untuk mengalahkan dari brand yang memang cukup licin-licin ya hero-heronya. Kalian sadar nggak? Ada yang sedikit bertukar posisi. Betul. Sylvana dan juga ada Ribo di sana dengan Parsianya. Ribo bakal difokuskan untuk teamfight terlebih dahulu dan Sylvana bakal coba ditahan untuk arah laningnya. Bahkan Kid udah ada order brilliant sekali di Phantom Execution udah keluar. Gak ada apa-apa lagi dan ternyata tercancel tadi. Tadi harusnya udah keluar dong. Itu harusnya udah keluar dong Phantom Execution-nya, bener gak sih? Apa itu? Tapi Ruby Dede udah ada one shot dikeluarkan, gak boleh kabur, maunya pulang. Tapi ternyata bakal dikejar oleh Gombrolan dari Brand Esports. Muscle Kid didapatkan 6 poin, lihat. Heptasis di menit yang ke-6. Galtizi kali ini benar-benar kaya raya tajir melintir di arah mid lane. Wow, dua marksman berjalan bersamaan. Kayaknya Phantom Execution udah keluar deh tadi. Lihat gak? Ada animasinya. Terus dia kegeser. Baru keluar lagi Phantom Execution-nya. Mungkin pas baru gitu Ke-cancel. Enggak ke-cancel, masih bisa dilakukan di saat yang dikit lagi kegesernya itu selesai baru dia bisa langsung Phantom Execution lagi. Wah, main blow-on kali ini dari Galtizi ya. Bener kata Opung Wawa. Nggak ting-ting-ting. Gak usah, on point. Tapi on point, yang penting on point ya Om Wah ya. gils, itu tadi langsung yang pas dia jadi telur. Iya gitu. Dua. Baru Brian of Order-nya selesai gitu. Wah, gua nggak selamat nih. Oh, nama aku keluar di sebelah kanan atas nih. Oke, dan ya akhirnya dengan double marksman yang dilakukan oleh Burmese Gold ya, mereka jalan barengan. Oke, sekarang juga tampaknya udah mulai berpindah tempat. Iya, tapi di bagian atas kita lihat tadi ada tabrakan dan juga Phantom Execution dari Lancelot. Untungnya masih bisa kabur loh. Itu Gagal satu loh kali tabrakan tusuk. body. Itu satu kali tusuk. Belum ada tusukan tambahan tapi dilempar ke arah belakang dari seorang Galtizi. Masih ada Aceh. Tondros ternyata udah nggak punya Phantom Execution lagi dan ternyata ada kali ini godlike didapatkan dan masih ada Tondros dan ternyata nggak dikeluarkan. Lihat damage-nya sakit banget itu ke Ruby Dede. Bayangin ada Lusty di belakang sana, nggak boleh pulang, dikandangin dari Maybe. Lihat dari ejector dari seorang Galtizi kali ini masih mau lebih, ditangkap Ruby Dede-nya, nggak ada follow up, memilih untuk ke arah follow up nature. Ruby Dede bakal minion, bakal dikandangin dan terjadi semua combo wombo joblok masuk. Ruby Dede cuma bisa aku pasrahkan diriku terhadap Tuhan udah. Iya, dan tengahnya juga tadi Lunox-nya di gap tadi Kid di gap dengan 3 pemain sekaligus. Itu kayak ngebuat Lunox yang harus dapetin item cepat meskipun dia punya emblem diskon. Sekarang nggak bisa ngapa-ngapain dulu, masih kepick terus-terusan. Itu tadi bisa dibilang kayak ada 3 hero yang bergantian nunggu ajalah doang. Iya, ya, aduh aku udah bisa giliran pulang. siapa yuk, giliran siapa, tapi dari atas sekarang kita lihat ada Brilliant of Order yang dikeluarkan begitu aja. Maybe terlalu outside di belakang sana. Kid harus pakai Purify-nya untuk bisa mengamankan dirinya. Piu gak ada cover dan bakal berhasil mendapatkan Kid kah? No, gak berhasil. Di sisi lain dia memilih untuk mundur dilempar ke arah belakang oleh seorang Maybe dan kali ini Piu terlalu birahi dengan 11 assist yang didapatkan. Ternyata dia belum cukup mampu untuk menurunkan seorang Kid. Iya, ini diambil lagi stacknya, ditembakin, tapi Flapsy masih cukup tebal juga. Ada Turtle yang akan diambil dan juga diamankan, tapi ternyata untuk Brave Sport pasti mereka nggak bakal mau memberikan ini. Sedikit lagi SP tersisa dari klon itu sendiri. Way of Dragon berhasil untuk mendapatkan. Ya ampun, apa itu barusan? Ya ampun, damage-nya terlalu besar. Bahkan di depan sana, Lustinya benar-benar free. Kaltuzinya 8 kill dapatkan, memilih fokus ke hadap Turtle yang terlebih dahulu. Kidnya masih coba ditahan damage-nya. Kalau Lusty udah bisa nahan damage dari seorang Kid, itu tandanya Kid belum bisa numbangin Flaptizi. Iya, betul. Gak bisa. Kalau misalnya si Lusty aja ditahan damage-nya, berarti Flaptizi gak bisa ditumbangin. Beda sama skema kita pas kita bahas sebelum draft pick. Betul. Dari ini sudah mulai ruwet sih buat mereka. Shutdown kiri kanan, mereka juga belum menemukan jawaban ya atas bagaimana cara untuk bisa menumbangkan Ribo yang dari tadi stay di bagian belakang. Bisa dengan Fedor Airstrike yang memberikan kejutan demi kejutan. Yoi, tapi untuk sekarang kita lihat dengan ordernya tadi ternyata ada blessing dari langsung dikeluarkan, tapi belum cukup damage. Tertinggal Flapsy-nya, dikeroyok rame-rame. Ban dalam gua tancepin paku, gua tancepin kayu ini semua. Tapi untungnya lihat, Revitalize yang membantu Flapsy keluar dengan badan yang masih tebal seperti itu. Oji udah bilang, kalau misalnya dia nggak bisa numbangin Lusty, dia nggak bisa numbangin Flaptizi. Iya. Karena tier level 1-nya itu dia nunggu Lusty dulu.
Kalau Lastinya tumbang, oke kemungkinan besar Flaptizia bisa tumbang. Tapi kalau dari Lastinya aja udah nggak bisa dibunuh, dah Apalagi Flaptisi. apalah Flaptisi. Mungkin bisa sekaratin, cuma ingat Lunox satu combo, tapi bakal coba dilempar kah? Gak, memilih ke arah Ribo ditumbangin dengan cepat oleh seorang di arah belakang. Kali ini Flaptisinya udah gak punya revitalize, memilih untuk mundur. View-nya juga Ibra dan sekarang belakang dan Lastinya memilih untuk menyelamatkan kawan-kawannya dengan ada satu buah pacar dari seorang Kautensi. Sekarang Maut dilempar dan masih bisa kabur. Satu kali pancernya di sini menyelamatkan seorang Kautensi. Ya ampun, tapi sekarang kita lihat ada hujan api. Gak Para ada bapak korban. kau, hujan api. Gak ada korban, hanya saja mereka mendapat keuntungan. Satu inner turret yang ada di mid lane berhasil diambil. Dan untuk purple buff-nya juga menjadi milik Burmeskol. Wow. Momentum yang baik diamankan oleh tim Burmeskol. Karena keadaan dia berhasil mendapatkan satu buah shutdown terhadap Kautensi. Langsung momentum ini snowballingnya dijaga dengan baik. Burmeskol nggak mau di snowballing balik. Dan Flaptisi fokus ke arah seorang guys. Tapi ternyata ada view di sana ditangkap. Berhasil diamankan satu buah poin tambah dan yang bakal tumbangnya adalah S. Kautensi darah belakang. Siapapun yang bakal dituju ternyata pancernya miss satu hit on Frost. Menumbangkan sang kepala batu. Head to head ya. Kepala lawan kepala. Tapi ya ini kayak membuka momentum juga karena mereka punya double marksman. Masih ada D yang bisa melakukan split push cukup aman. Iya, dari D sendiri juga masih bisa menjaga momentumnya. Nalo. Ketemu dengan Kalzi, kita lihat aja di bagian depan sana udah ada Lasti juga. Terkena efek dari Jet Kundo, tapi ternyata ada Brilliant Order, udah ada Blessing Duel yang dikeluarkan, ditabraknya dengan ban dalam. Sedikit lagi experience dari Lunox-nya. Lunox gak kuat, atau force, langsung nabrak, tapi malah ngantar nyawa aja ke arah maybe-nya. Ya Kali ampun. ini dibuka visionnya, tetapi Pedestrian berhasil menumbangkan seorang mungkin. Dan hujan api, pala bapak kau hujan api berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Setidaknya walaupun Kautensinya tumbang, tapi di sisi lain AC-nya masih selamat. Iya, AC-nya udah respawn kembali, dia bisa melakukan farmingan, dia dapat space. Ya, di drag ke late game, 2 marksman mungkin akan menjadi sebuah keunggulan untuk Burmeskol. Ini semakin masuk ke late game sebenarnya Burmeskol mereka harusnya lebih seneng ya karena mereka punya double marksman, mereka punya Sun Jin, mereka punya Cloud yang pastinya burst damage-nya bakal kuat, tapi mereka terlebih dahulu harus menghalangi atau menghadang gerakan dari Baxia plus Marsha. Yang dimana dua combo tersebut adalah combo yang cukup menyakitkan, belum lagi ada Sylvana dengan Iya, Joe. dikejar-kejar mulu. Betul. Gitu. Cuma sisi plusnya ini celengannya Kartisi tadi udah pecah. Iya. Sama si siapa tuh? Si Marshanya, si Ribo. Iya. Si Ribo udah pecah dua-duanya. Tapi kali ini lihat Pedestrian lagi ke arah Aduh, belakang, sudah tertangkap dari Ruby Dede. Gak bisa pulang, maunya digoreng Duel Dragon tapi hanya menyelamatkan Ruby Dede. Bahkan di sini cover yang baik diberikan oleh Burmeskol. Burmeskol udah lepas satu ke arah belakang, coba ditunjuk ke arah belakang. View-nya bersama satu di jalan sedang Blessing Duel tempo 15 miliar berhasil mendapatkan poin tambahan. Permainan yang luar biasa tertangkap dengan total 1 kali 24 jam. Momentum yang bakal coba diselamatkan dan Lastinya kali ini bakal coba di-cover dengan seorang Ruby kali ini yang bukan Ribo. Ribo berhasil mengamankan perkawanannya di arah belakang sana. Bener banget, Ribo menggunakan burung yang damage-nya kayak Rambo, Pak. Ini gede banget, Pak. Pak, ampun banget tadi dengan cover yang dia ciptakan. Itu membuat tim sendiri itu merasa aman banget gitu loh. Mau melakukan fight di depan juga ya sok-sok aja gitu ya. Ini mulai tampak ya hawa-hawa comeback-nya dari Burmeskol. Snowballingnya udah dipegang banget, tapi kali ini lihat Lasti dari depan. Motor Shocker telah dibuka. Para pemain dari tim Burmeskol sudah mulai setup di arah Lord yang terhormat. Sedangkan Lasti coba untuk flank. Mendapatkan seorang S. Berhasil dan bisa diserang. Tapi ternyata di sisi lain ada Venom Aztec di arah belakang. Dan Kim berhasil dihindari oleh Orbilis. Bahkan di sisi lain Kautensinya harus tumbang. Satu didapatkan. Ini adalah bencana untuk tim Brand Esports. Ini bencana. Mereka kehilangan dua pemain cukup penting untuk mendefense satu buah Papa Lord yang terhormat. Yo, ini dia waktunya untuk Burmeskol bisa memanfaatkan keadaan untuk menyamakan kedudukan. Lord berhasil mereka dapatkan, dua orang berhasil ditumbangkan dari Brand Esports. Oke, Flaptisi mencoba untuk mendapatkan satu buah kit. Maka coba ditangkap, tapi ternyata kitnya berhasil hilang. Langsung dengan satu buah telur gulung di sini di mid lane. Papa Lord yang terhormat sudah mulai bisa mengamuk. Ingat, Lordnya masih bisa ngangkat ketek, masih bisa mengamuk dan menuju ke arah inhibitor turret yang dipunyai oleh tim Brand Esports. Yo, kita lihat aja untuk dari blue buff-nya sendiri akan diambil oleh Cloud. Ini akan sangat menjadi sebuah advantage lagi. Kita lihat ada Lasti di bagian depan. Ditangkap AC-nya, gak ada follow up, berikan Flopsy. Pintar sekali dua orang ini mencoba untuk mendapatkan seorang AC. AC-nya masih bisa bertahan, gak ada follow up damage. AC-nya masih telur gulu, tapi dia fokus ke arah seorang view dan itu membuat space untuk tim Brand Esports mendefense satu buah Papa Lord yang terhormat. Walaupun mereka berhasil kehilangan 3 turret sekaligus, ini bisa menjadi sesuatu hal yang
bisa dibilang adalah keuntungan untuk brand esports. Wow, late game menjadi milik dari Burmese Gold dengan beberapa momentum aja mereka bisa ngebalikin secepat ini. Buset, ini apa itu tadi? Itu Ruby Dede, Bor. Ruby Dede, Bor. Mau bikin BOD, Bor. Udah Bloodlust. Udah Antivirus, Athena. Gila dan kawan-kawan. Tapi itu double marksman sih. Double marksman yang pasti susah banget. Buat Burmese. Ya makanya aku bilang, di game kali ini yang megang adalah Burmese. Burmese udah Pak, ini dengan menit segini double udah marksman, udah wah. berat. Berat, Pak. Ya, kalau dari brandnya tadi mereka bisa main agak sedikit cepat karena mereka kan jalan slot Yep. ya kan. Otomatis mereka harus ngajak main cepat. Tapi ternyata bisa dibawa gitu loh, dibawa oleh Burmese masuk ke late game memaksimalkan mungkin kayak beberapa peluang-peluang kecil. Dan ya itu membuat kayak semuanya berbalik ke Burmese Gold langsung unggul golnya. Terbang men. Nih, kita lihat aja bagaimana combo dari tim-tim penculik brand e-sport Tim ya. penculik. Ada Sylvana, lalu ada Baxia juga tadi. Sementara itu udah ada hujan api palapa Pak Kau yang langsung turun menuju ke lane of down. Ada stiker yang udah dikeluarkan, dicolok, nggak kena siapa-siapa. Telur duduk galau kali ini. Kita lihat telur dadar di gunung. Aduh sakit. Digulung, langsung diukir, dibor itu batunya jadi ukiran kelar-kelar Oh, ya. iya, tapi untungnya dari tim Burmese Gold yang seperti aku bilang Opung Wawa di awal, itulah membuat kenapa aku pilihan kali ini jatuh terhadap Burmese Gold. Ya, I mean like dari brand sendiri mereka punya lane slot. Mereka pasti Yep. ngajak buat main cepat kan. Lane slotnya yes, bener bisa meledak-ledak di awal-awal. Tapi sayang sekali sih kalau aku bilang tadi ada celengan yang pecah 2 biji itu loh. Itu yang ngebuat langsung maksudnya kaya. Langsung bisa dapetin resource yang dibutuhkan buat dapetin item. Selain itu, Eh, Brand Esports asuransinya tuh agak kurang tepat menurut aku. Dia mengasurasikan terhadap seorang Parsha. Yap. pasti ya. Menurut aku bakal gampang banget di pick off, bukan punya damage per second. Mungkin dia punya high ground defense yang cukup tinggi. Tapi ketika head to head team fight, dia butuh DPS, sedangkan para pemain dari tim Burmese Goals-nya 2 bahkan sampai 3 ya. Enggak, 1, 2, 3, 4 bisa ngedive ke arah Parsha. Tadi itu tadi ya, flick sama eject buat namanya Ribo. Langsung bubar tuh inhibitornya yang di atas. Ya kan? Seperti yang aku bilang, dari Ruby Dede juga bisa pakai wall charge, dari Kit juga bisa masuk, bahkan dari D-nya dengan Blazing Wet enak banget dengan stack 10-nya. Coba lihat D-nya udah nggak, speednya udah nggak tertahankan gitu. Coba. Nah, ngambil lagi, nahan dulu di sana. Tapi kayaknya nggak dapet ya tadi. Nah, Tuh kan, ya, terus hilang. stacknya. Ya. Soalnya pas minionnya ke bawah, tapi view ini mau coba dijaga. Langsung ada Sansa Power Force ke arah belakang, dibuka. Langsung ada Oli bocor kali ini. Damage-nya masih bisa ditahan oleh seorang Flatzizi. Latih hanya membuka vision saja di sini di arah belakang sana. Para pemain dari SD kita juga maybe sudah berada di arah rumput. Akankah dari ini dibubarkan oleh Bapak Satpol Brand Esports? Tapi kali ini lihat langsung ke arah belakang. View berhasil mendapatkan satu buat di. Nggak mau di follow up lagi. Memilih untuk mundur. Dan bahkan Ribonya dengan Winston Thunder hanya mendelay kematiannya saja. Kali ini udah kehilangan satu. Dibebas banget dengan Blazing Duet ke arah belakang. Kaltezinya pun gak berani ngapa-ngapain. Lihat, dia fokus di arah B saja 40. Nggak bisa lagi sepertinya karena satu pun hero dari Burmese Gold pun udah sangat-sangat sulit untuk ditaklukkan di menit-menit segini. Sekarang hanya ada 1, 2, 3 hero dari Brand Esports, bahkan satunya nggak bisa balik gitu. Nggak bisa balik, hanya ada 2 orang yang nge-defense di area base turret ya. Dilempar keluar, ditabrak, immortalnya pecah, tapi itu hanya akan memberikan dia sedikit waktu. Apakah dia bisa pergi? Enggak, ternyata Ace benar-benar membalas semua Ini keadaan. bencana. Burmese Gold bisa mengamankan poin yang keempat di game yang keempat kali ini. Sorry, poin yang kedua di game yang keempat. Iya, poin yang kedua di game yang